Oke, selamat malam ya teman-teman. Malam ini kita membahas satu tema yang menarik menurut saya. Mari kita melihat bagaimana pengaruh ajaran sesat yang kuno di dalam terhadap atau di dalam Protestantisme. Eh, Pengaruh bidat-bidat kuno dalam Protestantisme. Disclaimer ya, saya tidak menyerang pribadi-pribadi tertentu yang mungkin kebetulan menganut apa yang disebut agama Protestan. Saya tidak menyerang ketulusan orang untuk mencari, mengenal, dan mencintai Kristus. Juga imannya terhadap tradisi di mana dia dibesarkan, dilahirkan sebagai tradisi Kristen. Tapi yang saya bahas adalah gagasan yang muncul pada abad pertengahan yang dinamakan Protestantisme. So, mari kita bahas tentang gagasan Protestantisme. Dan topik kita pada malam hari ini adalah tentang pengaruh ajaran sesat kuno terhadap Protestantisme. What happened? Jadi saudara-saudara, setan itu sebenarnya tidak terlalu kreatif ya. Setan sebenarnya tidak terlalu kreatif. Dia berusaha untuk kreatif, tapi yang kreatif sebenarnya itu Tuhan, bukan setan. Ide-ide setan ini selalu berulang saja. Bidat-bidat baru tidak lebih dari pemulihan kesalahan-kesalahan lama. Revival of the old fallacy, old errors. Ya. Kebangkitan kembali kesalahan-kesalahan lama. Modernisme sendiri yang dikutuk oleh Santo Pius ke-10 oleh Paus ini diklasifikasikan sebagai seperangkat semua bidat kuno dengan kedok baru. Seperangkat seluruh bidat kuno dengan kedok baru. Itu oleh Santo Pius ke-10. Ya. Modernism is the mother of all heresies. Modernism, ingat modernisme ya, isme. Dalam isme perlu ditekankan. Untuk para orang-orang yang berkutat dengan gagasan, kata isme di belakang suatu ungkapan itu artinya pemikiran yang ekstrim. Isme. Jadi sini adalah modernisme, bukan modernitas. Jadi modernisme adalah induk dari segala heresi. Atau dalam bahasa Santo Pius ke-10, seperangkat semua bidat kuno dengan kedok baru. Dalam pengertian ini, saudara-saudara, kita tidak perlu terkejut melihat dalam teologi yang diajarkan oleh reformasi Protestan, adanya kebangkitan ide-ide yang sudah diakui di zaman kuno dan sama-sama dikutuk oleh gereja. Dianatema oleh gereja. Kata dikutuk ini ke dalam bahasa Indonesia maknanya sangat-sangat negatif ya. Kata anatema dalam pengertian eklesial itu lebih netral. Dibuang dari kumpulannya, dikeluarkan dari kumpulannya. Silahkan melanjutkannya di luar dari gereja. Oke. Banyak memang ajaran-ajaran kuno yang sudah dikutuk ini, yang muncul kembali di zaman modern ini, mencari dukungan patristik. Ya. Jadi mereka cari-cari dari bapak-bapak gereja. Misalnya seperti ada yang menolak perpetual virginity of Mary, mereka mengalusi appeal to Bapak gereja bernama Tertullianus. Atau beberapa kalau menolak Deuterokanonika mereka larinya ke Santo Hieronymus dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi mencari dukungan patristik untuk klaim Protestan yang absurd, para reformis menjadi terlibat dalam lingkungan historis kontroversi masa lalu. Ya, mereka kembali ke kontroversi masa lalu dan mengabaikan kenyataan bahwa kontroversi itu sudah diselesaikan entah dalam konsili, entah dengan keputusan paus. Kontroversi yang sama ini memang diakhiri oleh otoritas paus tertinggi dari paus yang justru tidak diterima oleh doktrin Protestan. Dengan cara ini, tidak mungkin ada di dalam Protestantisme sebuah norma objektif yang akan mencegah bidat menyebar di antara berbagai arus yang membentuk gerakan dalam semangat terbaik dari pemeriksaan bebas atau yang menurut istilah Luther free examination, bebas untuk mencermati. Jadi, masing-masing inkuisisi sendiri maksudnya. Itu semangat yang digagas oleh Luther. Jadi dengan memindahkan periode dari patristik ke Renaissance, kesalahan-kesalahan yang diperjuangkan, kesalahan-kesalahan yang dibantai, kesalahan-kesalahan yang dilawan oleh para bapak gereja juga penting ya. Tanpa otoritas Roman yang begitu
disayangi oleh para bapak, para reformer ini tidak bisa memisahkan gandum dari sekam, gandum dari lalat, kebohongan dari kebenaran, kesalahan dari ortodoksi, membangkitkan kembali kredo-kredo bidat lama yang sudah lama dikutuk, sudah lama dianatema. Terlahir sebagai bidat, penyangkalan terhadap keutamaan paus, konsepsi Katolik tentang sakramen-sakramen dan tradisi apostolik. Gagasan Protestantisme ini hanya menjadi lebih terkontaminasi dengan bidat-bidat lainnya. Dan pada kenyataannya, cara-cara baru untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan lama. Jadi berpakaian baru ya, berpakaian baru tapi menghidupkan kembali bidat-bidat kuno. Ya. Heresi besar atau bidat besar yang diperangi gereja Kristen pada abad-abad pertama adalah Arianisme. Arius, sang pemimpin utama sekte ini, berkhotbah bahwa Kristus tidak berpartisipasi dalam esensi ilahi, esensi ketuhanan. Firman bagi kaum Arian bukanlah Allah, tetapi ciptaan yang paling sempurna. Kristus adalah anak Allah hanya sejauh dia telah menerima adopsi dari Bapa pada suatu titik sejarah tertentu, atau bahwa dia telah dilahirkan dan diciptakan oleh Allah. Bagi Arianisme, kodrat ilahi dan manusiawi kemudian tidak dapat dikomunikasikan. Terhadap kesalahan-kesalahan Arius, Konsili Ekumenis Nicea yang pertama diadakan yang menganatema mereka, para pengikut Arian. Arianisme ini menghasilkan ide-ide keliru lainnya, konsekuensinya. Di antaranya adalah Nestorianisme, sebuah doktrin yang dianut oleh seorang patriark Konstantinopel yang segera digulingkan dari jabatannya yang tinggi. Nestorius, nama bidat itu mengambil nama dari pencetusnya, Nestorianisme, bingung dengan istilah natura, dan persona. Kodrat dengan pribadi. Confused. Jadi, terhadap doktrin umum bahwa Yesus memiliki dua kodrat, yang akan dijelaskan nanti, heresi ini menambahkan pemahaman yang salah bahwa di dalam Kristus ada dua pribadi. Orang-orang Nestorian mengakui bahwa Sabda Allah adalah pribadi ilahi, dan bahwa ia bersatu dalam rahim Santa Perawan dengan seorang manusia membentuk Yesus Kristus. Ya. Di dalam juru selamat kemudian akan ada pribadi ilahi dan pribadi manusia. Ya. Tetap bahwa keilahian dan kemanusiaan tetap terpisah karena persatuan di dalam Kristus tidak esensial, tidak substansial. Dan tanpa disadari, Nestorius menyerang dasar kekristenan yang merupakan persatuan sempurna antara manusia dan Allah, kodrat manusiawi dan kodrat ilahi, di dalam pribadi ilahi Yesus Kristus yang unik. Berpikir seperti ini tidak ada yang lebih alami daripada menegaskan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Kristus, tetapi bukan Bunda Allah. Jadi konsekuensinya Bunda Maria bukan lagi Bunda Allah, dia hanya Bunda Kristus. Karena kodrat tidak bersatu dalam satu pribadi ilahi. Tetapi menurut bidat ini ada dua pribadi yang benar-benar berbeda. Buah yang dihasilkan dalam rahim perawan suci itu adalah pribadi manusia yang nanti kemudian bersatu dengan keilahian. Doktrin Katolik mendukung persatuan antara kodrat manusiawi dan kodrat ilahi dalam satu pribadi ilahi. Dengan demikian, Maria adalah ibu dari kodrat manusia, bukan dari kodrat ilahi. Bunda Allah melalui persatuan hipostatik di antara mereka dalam satu-satunya pribadi yang satu ini, ilahi. Jadi Nestorianisme ini dikutuk pada Konsili Ekumenis Efesus yang secara resmi memproklamirkan gelar Maria Bunda Allah, atau Theotokos. Yeah. Dengan premis yang berbeda dan untuk melawan klaim Nestorius, monofisitisme muncul. Pemahaman yang keliru tentang keputusan Konsili Efesus. Ya. Jika sinode ini membela bahwa di dalam Kristus hanya ada satu pribadi ilahi, kaum monofisit memahami kepribadian tunggal ini hanya sebagai satu kodrat. Jika Nestorianisme menekankan pemisahan di dalam Kristus,
melebih-lebihkan sedemikian rupa sehingga memisahkan orang, memisahkan pribadi itu. Monofisitisme justru menekankan persatuan, melebih-lebihkan dengan cara yang memberitakan bahwa kodrat adalah satu, kodratnya cuma satu, naturnya. Pemimpin utama dari sekte tersebut, Eutyches, percaya bahwa sifat manusia telah terserap ke dalam sifat ilahi. Konsekuensi filosofisnya sama dengan Nestorianisme. Sekali lagi, untuk alasan yang berbeda kali ini, lingkup ilahi dan manusia dipisahkan. Jika manusia telah terserap oleh manusia di dalam Kristus, kemanusiaan juru selamat kita tidak ada lagi dalam kenyataan. Ini menghasilkan kesimpulan bahwa umat manusia tetap berada di luar lingkup ilahi. Ya. Karena habis terserap oleh yang ilahi, ya, tidak ada kemanusiaan dalam diri Yesus. Bidat semacam itu dinilai negatif oleh konsili ekumenis Chalcedon. Jadi mereka yang menolak konsili Chalcedon inilah yang kemudian mendirikan gereja Ortodoks Oriental. Nah, untuk mencoba menyatukan kembali umat Katolik Ortodoks Oriental ini dengan monofisit, umat Katolik yang Ortodoks, maksudnya bukan yang Ortodoks Oriental, Katolik yang Ortodoks, yang ajaran lurus dengan kaum monofisit, Kaisar mensponsori ajaran monotelitisme. Dengan bidat baru lagi ini, maksudnya mau mengembalikan tapi justru ekstrim lagi. Mengklaim bahwa di dalam Yesus Kristus sebenarnya hanya ada satu pribadi dan dua kodrat, yang bertentangan dengan Nestorianisme dan monofisitisme. Akan tetapi, Kaisar melakukan pemahaman yang salah bahwa terlepas dari dua sifat, hanya ada satu kemauan, monotelit. Manusia tidak ada, hanya yang ilahi yang tersisa. Kemauan ilahi dikala kehendak ilahi mengalahkan kehendak manusia. Jadi, karena konsekuensi filosofis yang mengikutinya, kita tidak mengatakan bahwa inilah yang dimaksud dengan bidat itu sendiri. Kebebasan manusia ditolak. Mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa ya, dan konsekuensinya adalah kehendak manusia tidak ada. Karena kehendak ilahinya sudah menguasai kehendak manusia dalam diri Kristus, kan? Maksudnya begitu. Monotelitisme ini memunculkan fatalisme yang menyerang kehendak bebas. Ya. Jika di dalam Kristus kehendak manusiawi hanya ilusi, hanya ada kehendak ilahi, apa yang akan dikatakan tentang kita, makhluk yang malang ini? Melalui monotelitisme, manusia hanya dapat dipahami sebagai budak, tanpa kehendak bebas, dan harus dipakai, diperalat oleh kehendak ilahi. Nah, mari kita periksa, bukankah ini adalah sebentuk Protestantisme? Ada ajaran percik-percik Protestantisme dengan mengatakan bahwa melalui dosa manusia benar-benar terpisah dari Allah, total depravity, dengan tidak ada yang lebih baik dalam dirinya. Visi antropologis yang baik, Nestorisme, visi antropologis Nestorianisme maupun monofisitisme dan sebagian Arianisme itu sendiri telah dikembalikan. Ya. Lingkup manusia sepenuhnya berada di luar lingkup ilahi. Maksudnya datang kembali, ya. Visi antropologis dari Nestorianisme, monofisitisme, dan sebagian dari Arianisme itu dianut kembali di dalam Protestantisme. Dengan menyangkal kehendak bebas manusia, Protestantisme menghidupkan kembali gagasan monotelit tentang tidak adanya kehendak dalam diri manusia, hanya menyisakan kehendak Tuhan. Ingat ajaran tulip. Tulip itu bunga di Belanda, ya. Oke. Memang logis bahwa Nestorianisme adalah premis. Ya, secara logika, ya. Secara logika. Nestorianisme itu sebenarnya adalah premis Protestan par excellence. Pada keutamanya, paling utama dalam tema inkarnasi seperti ini. Kalau kita bahas, sebenarnya banyak doktrin-doktrin dalam Protestantisme itu penolakan besar terhadap misteri inkarnasi sebenarnya. Misalnya menghapus sakramen, tidak percaya kepada pemimpin otoritas manusia, dan seterusnya. Sama mau berhubungan secara langsung dengan Tuhan tanpa perantara manusia lain. Ini benar-benar penghujatan terhadap misteri inkarnasi. Mari kita ingat kecenderungan saat ini dari mayoritas sekte-sekte Protestan yang menolak gelar Bunda Allah kepada perawan Maria. Ada satu pendeta yang pernah saya nonton, Maria tidak bisa disebut Bunda Allah, dia hanya Bunda Kristus. Ya.
Banyak orang ketika ditanya oleh para apologis Katolik tentang Yesus sebagai Allah dan manusia pada saat yang sama, Maria sebagai ibu Kristus saja bisa juga menjadi bunda Allah. Mereka menjawab seolah-olah mereka adalah Nestorius sendiri. Perawan Maria adalah ibu Kristus sebagai manusia dan bukan Kristus sebagai Allah. Maria itu hanya bundanya manusia Yesus, bukan manusia Allahnya Yesus. Begitu kebanyakan orang-orang di luar Katolik. Ya, Allah dan manusia dipersatukan di dalam Kristus dalam pribadi yang sama, dan Dia adalah pribadi ilahi. Ya. Hanya bagi Nestorianisme yang bingung dengan istilah-istilahnya, tidak. Jadi Maria hanya melahirkan manusia Yesus. Begitu. Dia bukan melahirkan Allah Yesus. Jadi Protestantisme sebenarnya adalah pewaris Nestorianisme dalam arti tertentu. Ingat, Protestantisme bukan gereja A, gereja B, gereja C. No. Pertentangan antara gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ingat, gereja visible itu prinsip dari gereja Katolik. Invisible itu prinsip dari Protestantisme. Sebagaimana yang dikhotbahkan Luther dan yang dipertahankan oleh Protestan, juga secara rohani adalah Nestorian. Ya. Karena Nestorius menentang kodrat sedemikian rupa, sehingga ia menganggap mereka orang-orang berbeda. Gereja yang tidak terlihat dan spiritual. Bagi Protestan ini, menentang visibilitas yang diajarkan oleh Katolik. Jadi gereja Katolik mengajarkan, gereja itu visible, nyata, bisa terlihat dengan hierarki yang tersusun jelas. Sementara Protestan yang bilang tidak. Itu hanya kumpulan yang tidak terlihat dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nestorius menyangkal bahwa manusia Yesus adalah Allah. Luther menyangkal bahwa gereja manusia yang kelihatan adalah gereja Katolik yang tidak kelihatan dan ilah. Di sisi lain, semua bidat kuno, terutama Nestorianisme, monofisitisme, dan monotelitisme, berkontribusi pada munculnya ikonoklasme, sebuah gerakan kekerasan yang memerangi kultus gambar. Kultus dalam pengertian netral, ya, kultus gambar. Penolakan hubungan nyata antara dunia manusia dan ilahi, mengecualikan kemungkinan sejati persatuan antara Tuhan dan dunia material dan sensitif. Dan ini secara radikal tercermin dalam kelahiran ikonoklasme. Justru karena ikonoklasme ini sangat membenci gambar, sambil membenci materialisasi dari hal-hal spiritual. Tidak bisa Tuhan jangan digambarkan dengan patung. Jadi, bukankah Protestantisme ini musuh terbesar patung dalam gereja Katolik? Begitu ya. Jadi, Arianisme muncul sebagian, Nestorianisme dan monotelisme itu muncul secara nampak dalam gerakan Protestantisme. Jadi kalau mereka datang, kamu itu menyembah patung, itu dasarnya dari ikonoklasme, dan ikonoklasme ini sebenarnya adalah kelahiran baru dari monotelisme dan monotelitisme, monofisitisme dan Nestorianisme. So, itulah bidat-bidat kuno, pengaruh bidat kuno ini ke dalam Protestantisme sekarang. Jadi kalau kamu masih ditanya, orang Katolik menyembah patung, ya, balas dia dari itu monotelitisme, monofisitisme, monotelitisme, dan Nestorianisme. Itu yang menghasilkan pemikiran dan gagasan seperti itu. Jadi sekarang kita tahu kenapa teman-teman kita yang di luar sana selalu datang dengan menyembah patung. Karena apa? Bidat kuno ini membekas di dalam pemikiran Protestantisme. Ya. Itu saja ya tentang bidat kuno yang muncul kembali dalam Protestantisme. Paham ya?